Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pagi hari ini bisa kita berjumpa kembali dalam rangka mengkaji kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhab Imam Ibn Idris. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada zaman yang penuh hidayah sebagaimana hari ini. Dan insya Allah kita pagi hari ini sudah masuk ke pembahasan akhir dari kitab Taharah, yakni pembahasan haid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-haidu. Wal haidu lughatan as-sayalan. Wa syar'an damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihah fi awqatin makhsusah. Al-haid secara bahasa bermakna as-sayalan, sesuatu yang mengalir. Wa syar'an secara istilah syar'i atau istilah fikih, haid adalah damu jibillatin, darah tabi'ah, darah yang normal keluar dari pangkal rahim seorang wanita. Ya, yang mana kalau kita lihat rahim itu bentuknya seperti bejana yang terbalik, ya, seperti galon yang terbalik. Dan darah haid itu keluarnya dari pangkal rahim yang jauh dari farji. Beda dengan darah istihadah, nanti keluarnya dari min adna rahimil mar'ah. Itu kalau istihadah. Dan dia disebut darah penyakit, bukan darah normal sebagaimana wanita haid. Damu jibillatin yakhruju bihi damul istihadah. Kita lihat di catatan kakinya itu, yang namanya haid itu adalah darah yang normal dan bukan darah istihadah. Fa innahu yakhruju min farjil mar'ah la ala sabili sihhah bal lil illah. Darah istihadah adalah darah penyakit. Tidak seperti darah haid yang keluar ala sabili sihhah, yaitu keadaan normal. Sebagaimana kalau orang flu itu keluar dari hidung keluar ingus dan yang semisalnya, dari mulut keluar air liur dan yang semisalnya, ini termasuk normal. Wa huwa ma yakhruju fi ghairi ayyamil haid, dan nifas itu darah yang keluar selain pada hari-hari haid dan juga nifas. Seperti contohnya beliau menyebutkan dua surah dari istihadah. Ka'an yakuna aqallu min yaumin wa laylah. Misalnya darahnya keluar kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam. Maka ini darah istihadah. Au mujawizan lil khamsati asyar. Atau darahnya keluar melebihi batas maksimal haid, yaitu 15 hari. Maka dia disebut darah istihadah. Ini dua surah dalam haid. Ada surah yang ketiga, yaitu jika seorang wanita darahnya keluar sebelum genap 9 tahun lebih dari 15 hari. Darahnya keluar
sebelum dia genap usia 9 tahun Hijriyah dan darahnya keluar itu sebelum di atas 15 hari. Ya, karena itulah dia kalau 16 hari itu waktu yang cukup untuk minimal haid dan minimal suci. Minimal haid itu sehari semalam, 1 hari. Minimal suci adalah 15 hari. Totalnya 16. Artinya kalau si wanita keluar darah 20 hari menjelang genap 9 tahun, maka dia bukan disebut haid tapi istihadah. Tetapi sebaliknya, kalau ada perempuan sebelum genap 9 tahun Hijriyah, 5 hari menjelang genap 9 tahun Hijriyah, maka bisa disebut darah haid. Wahakada. Itu surah yang ketiga dari surah istihadah. Surah yang keempat adalah jika darahnya keluar lagi sebelum menyelesaikan waktu minimal suci. Minimal suci seorang wanita itu adalah 15 hari di antara 2 haid. Ya, di antara 2 haid minimal sucinya 15 hari. Artinya kalau dia nanti setelah haid pertama selesai, haid buat ini selesai, kemudian belum genap 15 hari, baru berjalan 13 hari, lalu keluar lagi haid. Keluar lagi darah, mohon maaf. Keluar lagi darah, maka bukan disebut darah haid, tapi darah istihadah. Jadi ada 4 surah istihadah. Yang pertama, jika darahnya keluar kurang dari 24 jam. Yang kedua, jika darahnya keluar melebihi 15 hari. Yang ketiga, jika darahnya keluar kurang dari genap 9 tahun. Dan melebihi batas 16, melebihi 15 hari ke atas. Yang keempat adalah jika dia darahnya keluar sebelum melewati minimal masa suci. Itu semua disebut darah istihadah. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabili sihah. Ya, ala sabili sihah. Fi awqatin maksusah. Di waktu-waktu tertentu. Dan itu biasa disebut dengan siklus bulanan, haid. Ya, normalnya wanita, biasanya wanita setiap bulan memiliki masa haid. Wan nifasu huwa ad-damul khariju aqibal wiladah. Lalu beliau rahimahullah menjelaskan definisi nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan atau setelah kosongnya rahim. Kita lihat hasyiah atau hamis yang keempat. Huna hadza ma'nahu syar'an. Wa amma lughatan fahuwal wiladah. Ini makna nifas secara istilah fikih. Sedangkan nifas secara bahasa itu seperti makna wiladah. Ya, nifas ya wiladah ya, secara lughatan. Ad-damul khariju ba'da aqibal wiladah. Kita lihat penjelasan di bawah. Darah yang keluar setelah melahirkan, setelah kosongnya rahim. Bagaimana maksudnya? Bi an yakuna qabla mudhiyi 15 yauman minha. Yaitu darah yang keluar ketika nifas setelah melahirkan disebut nifas jika darahnya itu keluar dalam rentang waktu 15 hari pasca melahirkan. Jadi misalnya dia melahirkan tanggal 10, maka jika darahnya itu keluar tanggal misalnya tanggal 15, jadi pas melahirkan tidak langsung keluar darah nifas. Ya, wiladah jafah namanya dalam istilah fuqaha Syafi'iyah. Wiladah jafah, melahirkan tapi belum keluar darah nifasnya. Maka ketika dari sejak melahirkan darahnya itu keluar kurang dari 15 hari. Hari kelima pasca lahiran keluar darah. Maka itu juga disebut darah nifas. Hari ke-8, hari ke-10 keluar darah nifas. Pasca lahiran. Maka disebut darah nifas. Tetapi jika darahnya keluar itu pasca 15 hari setelah melahirkan, maka tidak disebut nifas. Tanggal 10 dia melahirkan. Baru keluar lagi darahnya
tanggal 30 akhir bulan. Misalnya ya, tanggal 30 setelah tanggal 30 di bulan tersebut pasca lahiran tanggal 10, berarti kan sudah 20 hari, sudah melewati 15 hari pasca lahiran, keluar darah. Maka itu tidak disebut darah nifas. Terus darah darah apa? Ya, bisa darah haid, bisa darah istihadah. Naam, bi an yakuna qabla mudhi 15 yawman minha. Ammal khariju ma'al waladi au qablahu fala yusamma nifasan. Tadi dikatakan darah nifas adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Ba'da aqibal wil au ba'da faraghir rahim. Setelah rahimnya kosong. Kalau ada wanita yang hamilnya kembar, dua anak kembar, ketika lahir anak yang pertama, keluar darah, itu tidak disebut darah nifas. Kapan disebut darah nifas? Ketika dua-duanya telah keluar. Baru disebut darah nifas. Lalu darah yang keluar saat melahirkan, sebelum kosongnya rahim, ya berbarengan dengan si anak misalnya, ya atau darah yang keluar sebelum melahirkan, itu bukan darah nifas. Tapi darah apa? Kalau ketika darah yang keluar bersamaan dengan si bayi, atau saat proses lahiran, itu namanya damu talqin. Ya, darah talq. Tapi kalau sebelum melahirkan keluar darah, itu bisa saja darah haid. Ya, bisa saja darah haid. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, wanita yang haid itu bisa hamil. Ada mu'tamad al-mu'tamad inda Syafi'iyah, al-hamilu tahid. Khilafan lil Hanabilah wa at-tibbiyah al-mu'asirah. Ya, kalau menurut sebagian besar dokter sekarang, ilmu kedokteran sekarang, ya perempuan hamil itu tidak mungkin haid. Tapi ini tidak ijma, karena ada sebagian dokter juga mengatakan perempuan hamil bisa saja haid. Ayo. Berarti ikhtilaf dokternya Ustaz ya? Ah iya, sahih. Tapi kalau, mohon maaf, tapi kalau tentang rokok itu mudarat, ikhtilaf enggak? Eh, Tahu ijma saya, Ustaz. tahu saya itu ijma. Ikhtilaf Ada ikhtilaf. Kalau rokok mudarat, masa ikhtilaf? masih ada yang merokok dokternya Tat. Iya, dokternya ngerokok beda cerita. Tapi ke apa? Ada Pandangan, mafsa, ada pandangan dokter kalau rokok itu berbahaya itu ikhtilaf apa ijma? Ada dokter soalnya Zat yang ngomong masalah rokok itu saya juga heran itu Zat. Hmm? Rokok itu tidak berbahaya itu ada yang ngomong begitu itu Oh, dokter. ada juga yang begitu. Oh, Ada. Bahkan berarti di sama. Malang itu ada terapi rokok Zat untuk kanker dan tumor Zat. Profesor Sutiman itu. Masya Allah, ini dokternya itu agak ada lain. rokok herbal juga Ustaz. Nah, itu juga Kenapa? repot. Kenapa? Rokok herbal, rokok Oh, herbal. rokok herbal. Saya kira, saya tahunya kalau udah masalah rokok itu semua dokter ijma sepertinya. Tidak ada yang bilang nggak berbahaya. Ada, tetap dikatakan ada berbahayanya. Tapi kalau dalam masalah haid, apakah perempuan hamil itu haid? Ya, ini eh, kedokteran modern umumnya mengatakan tidak haid. Tapi ada sebagian yang mengatakan haid dan inilah pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, al-hamilu tahid. Jadi kalau darahnya keluar sebelum lahiran itu mungkin saja darah haid, bukan darah nifas yang pasti. Taib, Ustaz, ya. darah yang lahir, darah yang keluar jeda lahiran kembar itu apa? Damu tolkin apa tadi? Ya, saat ketika darah yang keluar berbarengan dengan si bayi itu namanya damu talq. Darah talq namanya. To lam qaf. Nah, istilahnya damu talqin. Lah, kalau damul wiladah itu Tat, maksudnya Tat, yang masuk wiladah, karena ada istilah wiladah sama nifas itu bedanya apa Tat? Ya bedanya apa namanya, nifas itu kan itu tadi disebutkan darah yang keluar pasca lahiran. Jadi intinya kalau setelah rahimnya kosong keluar darah itu nifas. Ya bisa saja itu darah wiladah.
Mungkin dalam wiladah itu wallahu alam darah yang keluar saat berbarengan dengan janin atau kayak tadi ada dua bayi dalam perutnya, keluar bayi yang pertama lalu keluar darah. Itu namanya bukan darah nifas. Itu damu tolkin tadi. Setelah keluar yang kedua, bayi janin yang kedua keluar, setelah itu keluar darah, maka itu baru darah nifas. Ya, itu darah nifas. Wallahu a'lam. Jadi kemarin ada yang nanya ke saya, Ustadz, istri saya belum lahiran tapi sudah keluar darah, Ustadz. Kata bidannya darah nifas. Ya, kita katakan itu bukan darah nifas. Sebagaimana definisi yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, karena janinnya belum keluar. Ya, jadinya belum keluar maka itu bukan disebut darah nifas. Terus gimana kalau begitu Ustadz? Darah apa? Ya mungkin darah haid, ya mungkin darah haid atau mungkin bisa darah istihadah. Wallahu a'lam. Awal waktu imkanil haidi wa ghalibuhu wa akhiru. Berapa minimal wanita itu mungkin haid dan juga kebanyakan berapa akhirnya. Awalu waqtin yumkinu an tahidha fihi al-mar'ah tis'u sinin qamariyatin taqribiyah wa ghalibuhu 20 sanatan wala akhira lahu. Itu tadi yang saya katakan, minimal perempuan haid, anak kecil itu haid minimal usianya 9 tahun hijriyah. Apakah tahdidiyah harus pas 9 tahun hijriyah? Enggak, takribiyah, bisa kurang. Dan berapa kurangnya? Nah, coba antum lihat di bawah itu. Fayutasamahu qabla tamamiha bima la yas'u aqallu haidin wa tuhrin wa huwa ma kana aqallu min sittata asyara yauman walau bilahdhah. Yang mana jika darahnya itu keluar darahnya itu sebelum 16 hari ulang tahunnya. Ya, yaitu ma la yas'u aqallu haidin wa tuhrin. Berapa hari itu kata-kata yas'u aqallu haidin wa tuhrin? Minimal haid 1 hari atau 24 jam. Minimal suci 15 hari. Berarti total 16 hari. Artinya jika 16 hari lagi 16 hari lagi dia menjelang ulang tahun 9 tahunnya itu darahnya keluar, maka bukan disebut darah haid. Karena sudah mencapai aqallu haidin wa tuhrin. Tapi kalau dia 15 hari menjelang genap 9 tahun darahnya keluar, ya maka itu bisa disebut darah haid. Karena keluar bima la yasa'u aqallu haidin wa tuhrin. Ayo. Ustadz mau bertanya Ustadz. Oke, monggo Pak Asep. Jadi kalau misalnya perempuan lagi puasa Mm-mm. Ramadan misalnya, Oke. terus keluar darah, Mm-mm. eh, apakah itu langsung dianggap darah haid dan berbuka atau menunggu Ayo. 24 jam Mm-mm. baru diponis sebagai darah haid itu? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Asep. Ketika wanita sedang berpuasa, lalu dia melihat darah, maka langsung wajib bagi dia berbuka. Tidak sah dia berpuasa. Ya, mujarrad ru'yatul dam, hanya dengan melihat darah yang keluar dari farjinya, maka saat itu dia sudah tidak boleh lagi berpuasa. Haram bagi dia berpuasa dan juga haram bagi dia sholat. Tapi nanti ketika memang terbukti itu bukan haid, ya, karena tidak memenuhi syarat-syarat haid, maka nanti puasa yang tadi dia batalkan wajib dia qadha. Wajib dia qadha, sedangkan sholat tentu tidak wajib dia mengqadhanya. Nah, begitu. Sebagaimana wanita juga ketika haidnya sudah berhenti, wajib baginya untuk segera mandi. Tidak boleh dia tunda-tunda sampai menunggu melewati 3 kali waktu sholat, masalah. Untuk memastikan kalau betul-betul sudah suci. Ketika dia selesai haidnya, berhenti darahnya, dia wajib untuk segera mandi dan melakukan kewajiban-kewajiban seperti seorang muslimah. Sholat, puasa, dan seterusnya. Tapi kalau ternyata nanti keluar lagi darahnya, ya besok keluar lagi darahnya dalam rentang waktu maksimal 15 hari, ya misalnya dia hari ketiga berhenti darah,
Ya, kemudian hari ketiga keluar darah, hari keempat, kelima berhenti darahnya. Maka sejak berhenti darahnya itu dia wajib mandi, meskipun nanti pada hari keenam darahnya keluar lagi. Ya, nanti terbukti ternyata perkiraan dia keliru, tapi setelah dia haidnya selesai dia wajib untuk segera mandi dan menunaikan sholat. Dan jika keluar darah lagi, maka terbukti sholatnya yang dia kerjakan dalam 2 hari masa kekosongan darah itu tidak sah. Kenapa? Karena terbukti dia masih dalam keadaan haid. Wallahu a'lam. Gitu nih Pak Asep. Wa ghalibuhu 20 sanatan. Ya, kebanyakan wanita itu pertama kali haid ketika usianya adalah 20 tahun. Dan disebutkan di catatan kaki, qala al-Bajuri, Imam al-Bajuri, penulis kitab Hasyiah al-Bajuri ala Fathil Qarib itu, innahu yu'khadhu min kalamihim fir raddi bil aibi fa innahum qalu idza balagatil jariyatu 20 sanatan wa lam tahid fa innahu aibun turaddu bihi. Dan diambil dari perkataan para ulama bahwasannya ghaliban perempuan itu minimal usia haidnya itu bisa 20 tahun, awal pertama haid 20 tahun, maka ini diambil dari sini hukum jika seorang budak wanita sudah mencapai usia 20 tahun tapi belum mengalami haid, maka dia disebut barang aib, alias boleh dikembalikan kepada penjual pertamanya, kepada penjual sebelumnya. Ya, karena dianggap wanita jariyah ini atau budak ini dianggap tidak haid di usia 20 tahun, belum juga haid, maka ini dianggap barang cacat dan boleh dikembalikan lagi kepada penjualnya. Kemudian wala akhira lahu ay wala akhira lil haid, alias tidak ada batas akhir haid. Selama wanita tadi masih hidup, madamatil mar'atu hayyatan. Selama dia masih hidup, maka bisa saja dia haid. Jadi mungkin saja wanita yang kita anggap sudah harusnya menopause, umur 70 tahun masih keluar haid. Mungkin saja. Ya, bisa-bisa saja. Atau 80 tahun masih keluar darah. Yaitu jika ditanya, Pak dokter atau Pak Ustadz, ini saya udah 70 tahun lebih, tapi masih keluar darah. Darah apa ini? Darah haid. Ya, karena dia dalam haid wala akhiralahu. Tidak ada batas akhir. Selama dia masih hidup, maka masih memungkinkan baginya untuk keluar darah haid. Aqallul haidi wa ghalibuhu wa aktsaru. Lalu berapa lama minimal haid? Dan berapa maksimal dan juga mayoritas haid berapa lama? Aqallul haidi yaumun wa lailah. Kita lihat di bawah, miqdaruhuma atau miqdaru yaumin wa lailah. Yaitu berapa? Wa huwa arba'un wa 20 sa'atan ma'attisalid damil mu'tad. Sehari semalam itu kadarnya adalah 24 jam. Darahnya keluar selama 24 jam ma'attisalid damil mu'tad. Maksudnya apa itu ma'attisalid damil mu'tad? Darahnya keluar secara bersambung. Itu gambarnya bagaimana? Dijelaskan sama beliau, bihaitsu law wudi'at qutnatun au qutnatan. Ketika si perempuan tadi meletakkan kapas di kemaluannya, au nahwaha, atau yang semisal kapas, la talawwathat. Kapasnya tadi berdarah. Kelihatan darah. Ada bercak darah. Fa in naqasa an dzalika falaysa bihaidin. Tapi kalau ternyata kurang dari 24 jam, maka tidak disebut darah haid. Darah apa namanya? Darah istihadah. Jadi menurut ulama Syafi'iyah, darahnya itu minimal haid 24 jam. 24 jam ini jika terjadi dalam rentang waktu 15 hari. Ya, jadi misalnya seorang wanita hari pertama keluar darah sekitar 7 jam. Lalu berhenti. Hari kedua keluar darah 5 jam. Hari ketiga keluar darah 7 jam lagi. Begitu seterusnya. Ya, jika nanti darahnya keluar dalam rentang waktu 15 hari itu sudah mencapai minimal haid 24 jam, maka darah haid.
Tapi ketika dalam rentang waktu 15 hari tadi darahnya yang keluar kurang dari 24 jam, berarti itu darahnya darah istihadah, bukan disebut darah haid. Kemudian wa ghalibuhu, kebanyakan wanita mana tadi? Wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman. Kebanyakan wanita haid itu adalah 6 sampai 7 hari alias 1 minggu. Dan maksimal haid adalah 15 yauman, 15 hari. Bagaimana maksudnya? Fa in zada 'alaiha fa huwa istihadatun kama marra. Nah, tadi ya. Kalau melebihi 15 hari, maka itu sudah tidak lagi disebut darah haid tapi darah istihadah. Dan istihadah itu adalah hadatsun daim. Darah yang terus-menerus, hadas yang terus-menerus keluar. Ini seperti laki-laki kalau dia salasil baul. Ya, orang laki-laki yang terkena salasil baul, beser. Apakah orang ini tetap wajib sholat? Si perempuan ini wajib sholat? Wajib sholat. Fala tumna'u syai'an mimma yamtani'u bil haid. Maka dia tidak terlarang, tidak boleh dilarang untuk melakukan hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Alias dia tetap wajib sholat, wajib dia puasa. Bagaimana cara dia puasa? Bagaimana cara dia sholat? Untuk toharohnya bagaimana? Nah, ini dia. Bagaimana cara orang yang istihadah melakukan toharoh untuk sholat? Yang pertama, fataghsilul mustahadatu farjaha. Dia cuci kemaluannya. Tsumma tahsyuhu. Yang kedua, dia masukkan kapas atau yang semisal kapas ke dalam kemaluannya untuk mencegah darahnya itu keluar terlalu banyak. Dia sumbat pakai kapas kemaluannya. Ya, ini jika dia tidak sedang puasa. Ya, kalau dia puasa memasukkan kapas ke dalam kemaluan itu bisa membatalkan puasa. Ya, karena pembatal puasa itu kan masuk sesuatu ke dalam apa namanya itu rongga tubuh yang terbuka. Ya, rongga tubuh yang terbuka, memasukkan sesuatu, diantaranya memasukkan sesuatu ke dalam farji atau ke dalam dubur, itu bisa membatalkan puasa. Jadi ketika dia istihadah, dia cuci kemaluannya, lalu dia sumbat kemaluannya pakai kapas, kemudian yang ketiga itu dia kasih pembalut, ya, untuk menekan darah agar tidak keluar terlalu banyak. Tsumma tatawaddo. Setelah itu dia berwudu mubasyaratan. Jadi dari dia membersihkan kemaluan, langsung dia sumbat pakai kapas, langsung dia pakai pembalut, langsung dia wudu setelah itu. Tatawaddo fil waqt, dan ini dilakukan semuanya itu tadi setelah waktu sholat masuk. Ya, karena dia daimul hadas. Ya, bukan seperti orang normal yang boleh berwudu meskipun belum masuk waktu sholat. Setelah dia berwudu, tubadiru bis shalah, bersegera untuk melakukan sholat. Fa in akharat li ghairi maslahatis shalah ista'nafat. Kalau dia setelah berwudu dan tidak langsung melakukan sholat, malah dia misalnya makan dulu. Atau dia nelpon dulu. Pokoknya yang tidak ada kaitannya dengan maslahat sholat. Ista'nafat. Harus dia ulang keempat-empatnya tadi semua dari awal lagi. Dia cuci kemaluannya lagi, dia sumbat lagi, dia pakai pembalut lagi, dan dia wudhu lagi. Ulang lagi semuanya. Repeat. Ulang dari awal. Kalau dia tidak segera melakukan sholat. Karena al-muwalah bagi orang yang daimul hadas itu wajib. Ya, al-muwalah baina al-asya al-madhkurah yang tadi itu. Wajib, harus. Karena dia orang yang sedang dalam keadaan terkena penyakit uzur. Ya, daimul hadas, darahnya keluar terus-menerus. Atau kencingnya keluar terus-menerus. Wa in lam tazul al-isabah an mahalliha walau usibat walau dhahara dam bi khilafi ma huwa li maslahatiha kantidari jama'atin wa yajibu tajdidul isabah wa taharah li kulli fard.
Dan bagaimana kalau dia tidak langsung sholat, tapi karena maslahat sholat, seperti menunggu jamaah atau menunggu iqamah, ya, atau menunggu iqamah. Ini intidornya lima maslahatis sholat. Dia mengakhirkan sholat, tidak langsung sholat pasca wudhu, tapi untuk maslahat sholat. Maka dia tidak apa-apa. Tidak harus mengulangi semuanya dari awal lagi. Dan orang yang daimul hadas ini, istihadah ini, setiap dia mau sholat lagi untuk waktu fardu yang baru, dia lakukan seluruhnya lagi dari awal. Dia lakukan lagi membersihkan kemaluan, dia sumbat, kemudian dia kasih pembalut, kemudian yang keempat dia berwudu. Dia ulang itu setiap mau sholat lagi. Fardu. Ya, ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat yang tidak mu'tamad, itu jika darahnya itu tidak merembes keluar, lam yadhar, idza lam yadhar ad-dam min jawanibil isabah. Dia sholat maghrib dengan cara seperti tadi, dan dia daimul hadas. Ya, setelah sholat maghrib selesai, ketika azan isya, dia melihat, mohon maaf, pembalutnya itu tidak mengeluarkan darah. Ya, nggak ada darahnya. Ya, pembalutnya bersih dari darah, tidak kelihatan darah, bekas darah di situ. Apakah dia juga wajib untuk tajdidut thaharah? Jawabannya la yajib. Boleh dia sholat menggunakan wudhu yang tadi dia pakai untuk sholat maghrib. Ini pendapat yang tidak mu'tamad, pendapat sahih. Yang pertama tadi pendapat ashah. Wajib dia mengulang semua setiap mau melakukan sholat yang baru. Itu pendapat ashah, wahwal mu'tamad. Tapi pendapat yang sahih atau pendapat yang tidak mu'tamad, muqabil ashah, itu boleh dia sholat langsung tanpa melakukan lagi semua hal dari awal. Jika idza lam yadhhar ad-dam min jawanibil isabah. Dan ini tentu bisa ditaklid oleh wanita-wanita yang misalnya dalam keadaan safar, yang dia kalau dia harus mengulang itu terus, nah itu ada masyakoh dalam dirinya. Naam. Kemudian, bagaimana tadi? Aqallu tuhri baina al-haidataini wa ghalibuhu wa aktsaruhu. Ini tadi yang saya singgung, minimal haid di antara minimal suci di antara dua haid adalah 15 hari. Aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Ini kalau di antara dua haid. La bainal haidhi wan nifas, idh yajuzu an yakuna aqallu min dhalik. Jadi bukan suci di antara nifas dan haid. Tapi yang dimaksud di sini suci di antara dua haid. Suci, haid, kemudian suci, haid lagi. Nah, minimal suci di antara dua haid ini menurut ulama Syafi'i adalah 15 hari. Artinya ketika keluar darah sebelum rentang waktu 15 hari ini terlewati, keluar darah lagi, maka itu bukan haid, tapi itu istihadah. Dan jika suci di antara nifas dan haid, itu tidak harus 15 hari. Jadi misalnya ada perempuan hamil, dan dia haid. Yang kita katakan tadi dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad, al-hamilu tahid. Dia haid ketika hamil. Lalu habis itu berhenti darahnya. Lalu dua hari kemudian melahirkan. Ya, 2 hari kemudian melahirkan. Jadi dia hanya punya waktu suci 2 hari. Hari ini haid, berhenti. Ya, atau hari ini haid, besok berhenti. Lusa sudah nggak ada darah. Hari ketiganya, besoknya lagi keluar melahirkan. Berarti dia punya masa suci cuma 2 hari. Enggak masalah. Karena ya juzu aqallu min dzalik. Mungkin saja jika di antara nifas dan haid itu bisa saja kurang dari 15 hari. Ya. Dan kalau untuk antara dua haid yaitu harus minimal 15 hari. Itu minimal. Sedangkan kebanyakan berapa? Ya 24 hari jika dia haidnya adalah 6 hari. Ya, supaya genap sebulan gitu loh. Perempuan haid 6 hari, berarti biasanya masa sucinya 24 hari. Atau jika dia haidnya 7 hari, maka masa sucinya kemungkinan
adalah 23 hari. Wala hadda li aktsarihi, ya, wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan maksimal suci di antara dua haid, nggak ada. Ya, lihat di catatan kaki, idz qad la tahidul mar'atu aslan. Bisa saja si perempuan tadi haidnya lagi 1 tahun setelahnya. Ya, atau mungkin tidak haid sama sekali. Mungkin. Bagaimana saya pernah baca itu Fatimah Zahra, ya, putri Nabi. Dinamakan Az-Zahra ya karena beliau radhiyallahu taala anha itu tidak pernah mengalami haid seumur hidupnya. Ya, jadi bisa saja wanita itu ketika suci, ketika haid, sucinya itu 3 bulan, mungkin. Atau bahkan 1 tahun, atau bahkan nggak haid lagi setelah itu. Mungkin. Tapi punya anak ya? Hah, Bisa punya anak, bisa. iya kan? Fatimah Az-Zahra Fatimah Zahra, kan Hasan dan ya, Husain. Hasan Husain, ya. Oh, Fatimah Zahra, ya, Hasan Husain. Betul. Punya anak. Kemudian mungkin juga istrinya Nabi Zakaria ya, kan di Al-Quran akhir. Jadi mungkin Siapa? dia tidak mengalami haid juga diberi anak. Wallahu alam. Saya nggak tahu kalau itu. Wallahu alam. Ya. Tapi kita di sini fokusnya adalah ada perempuan yang memang tidak haid sama sekali. Idz qad la tahidul mar'atu aslan. Itu ya Kang Justin ya. Jadi dia nggak pernah haid sama sekali. Ya ada. Yang saya pernah baca itu di buku-buku lain itu Fatimah Zahra contohnya. Yang tidak pernah mengalami haid sama sekali. Kemudian aqallu zamanin nifas wa ghalibuhu wa aktsaruhu. Lalu beliau menjelaskan minimal nifas itu berapa lama. Ya, maksimal berapa lama dan kebanyakan berapa lama. Aqallu zamanin nifas lahdhah ai daf'atu dam. Habis lahiran ketika keluar anak yang terakhir atau keluar bayi dari rahimnya sudah, kemudian keluar darah setelah itu. Daf'atu dam alias lahdhah au majjah, seketika, sekejap. Ya, wabtida'uhu min infisali jami'il walad. Dimulai setelah si bayi keluar dulu. Bayinya keluar dulu, kemudian keluar darah pasca itu. Jadi kalau tadi saya bilang, kalau darahnya keluar berbarengan dengan janin, itu damu talqin namanya, bukan darah nifas. Disebutkan nifas itu ibtida'uhu min fisali jami'il walad. Ketika sudah keluar semua janinnya, bayinya tadi, lalu keluar darah, meskipun cuma sekejap, lahzah, maka itu disebut darah nifas. Dan mayoritas nifas itu 40 hari. Wa aktsaruhu situna yauman. Ya, wa aktsaruhu situna yauman, dan mayoritas maksimal darah nifas adalah 60 hari. Ma yahrumu bil haidi wan nifas. Lalu beliau menjelaskan di sini apa saja yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Yahrumu bil haidi wan nifas ahada asyara syai'an. Ada 11 haram. Artinya jika dilakukan dia berdosa. Yang pertama as-salatu. Wala yajibu 'alaiha qada'uha. Yang dilarang bagi perempuan haid yang pertama salat. Apapun jenis salatnya. Mau salat sunnah, apalagi salat fardu, la yajuz. Yahrum. Dan tidak wajib bagi dia mengqadha. La yajib. Nah, apa yang antum pahami dari kata-kata la yajib? Apa? Apa yang panjenengan atau antum semua pahami dari kata-kata la yajib? Yajuz. Nah, boleh nggak dia kalau mengqadha? Kan nggak wajib ya, Kang Justin ya? Kan nggak wajib nih perempuan mengqadha sholatnya, nggak wajib. La yajib. Lakin kalau dia mau mengqadha, boleh apa enggak? Sah apa enggak? Dia nggak tahu kalau pakai la yajib, misalkan nggak wajib, itu artinya ya mafhum saya. Ya, yang kita pahami apa? Yang kita pahami. Kalau nggak boleh, nggak wajib. Tapi boleh Nggak nggak? wajib berarti nggak haram gitu. Maksudnya Nah, boleh. ya, makanya kan bisa timbul persepsi kalau memang nggak wajib. Tapi kalau dia mau mengqadha, misalnya dia haidnya 6 hari kan, dia sanggup mengqadha 6 hari itu misalnya. Saya sanggup mengqadha Ustaz 6 hari sholat.
Masya Allah dia ahli ibadah sekali. Pertanyaannya, boleh nggak dia mengqadha? Nah, seperti itu. Ini Tidak boleh. ulama terbagi menjadi dua pendapat ini. Ibnu Hajar sama Imam Romli berbeda pendapat. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan enggak boleh dan berdosa kalau dia melakukan. Ya, bal yahrum, haram, tetap haram dia mengqadha dan enggak sah. Wala yasihu minha. Jadi betul-betul dilarang. Mengqadha pun dilarang. Salatnya dilarang ketika haid, bahkan ketika sudah suci haidnya dia mau mengqadha pun dilarang. Yahrum dan juga la yasih. Ini pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Pendapat Imam Romli mengatakan yukrah, yukrahulaha. Dimakruhkan bagi dia untuk mengqadha salat, tapi kalau dia salat nanti jatuhnya itu tidak disebut fardu, tapi tan'aqidu naflan. Disebutnya sebagai salat sunnah, bukan salat fardu. Ayo. Kalau ada mati masya Allah rajin sekali ya. Tapi kayaknya nggak kebanyakan nggak mungkin mau mengqadha ya. Ketika haid mengqadha capek. Lebih baik karena lebih baik apa? Ngapain qadha? Oh, udah nggak wajib qadha segala. Wat tawaf. Kemudian tawaf. Nah, tawaf ini apapun jenis tawafnya. Karena tawaf beda sama sa'i. Kalau sa'i boleh kita dalam keadaan berhadas boleh. Disunahkan kita toharoh ketika sa'i. Disunahkan. Yustahab. Tapi kalau tawaf itu kamitslis shalah. Seperti salat tawaf itu. Bedanya tawaf itu dia yajuzul kalam. Yubahu fihil kalam. Dibolehkan berbicara beda dengan salat. Makanya ketika tawaf itu wajib juga dalam keadaan suci. Ya. Tawaf apapun itu, tawaf apapun itu. Tawaf fardu, tawaf wajib, tawaf sunnah. Ya, tawaf fardu namanya apa? Yang fardu? Tawaf fardu namanya apa? Kan dalam haji itu ada fardu, ada wajib, berbeda. Dibedakan antara fardu sama atau rukun sama wajib itu berbeda dalam haji. Tawaf rukun apa namanya? Ifadah. Ifadah. Tawaf wajib? Tawaf yang wajib namanya apa? Wada'. Wada'. Naam. Tawaf wada' wajib. Kalau yang sunnah apa? Kudu. Tawaf qudum. Naam, sahih. Baik tawafnya sifatnya rukun atau tawaf sifatnya wajib atau tawaf sifatnya mustahab, maka dilarang untuk bagi wanita haid. Wa masul mushafi wa hamluhu, yang menyentuh mushaf dan membawanya. Ya. Wal lubthu au labthu fil masjid. Al lubthu fil masjid. Lalu berdiam diri di dalam masjid. Ya, hadza dhahaba bihi jumhur al-fuqaha. Ya, bahkan saya tulis di sini 4 mazhab melarang. 4 mazhab sepakat melarang wanita haid itu al-lubthu fil masjid. Itu terlarang. Tapi bagaimana kalau murur? Nah, murur. Kalau murur itu berarti masuk dari pintu A, keluar pintu B. Ya, itu murur. Nanti kalau murur di sini enggak murur. Ada murur nanti. Wal mururu fil masjid. Wa qiraatul Qur'an biqasdil qiraah. Nah, antum garis bawahi itu kata-kata biqasdil qiraah, membaca Al-Qur'an dengan niat untuk tilawah. Untuk niat membaca Quran, fahadza haram. Ya, haram, tidak boleh. Tapi kalau biqasdi tahassun atau biqasdi dzikir itu malah boleh, enggak masalah. Dia membaca ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, niatnya zikir. Atau membaca doa-doa lain dalam Al-Qur'an niatnya zikir, fahadza jaiz. Ya, fahadza jaiz. Boleh. Yang tidak boleh Kalau itu biqasdil qiraah. Ya kan? untuk belajar boleh juga ya. Maksudnya mengambil contoh kalau kita lagi belajar bahasa Arab atau apa. Oh, untuk menjelaskan pelajaran. Ya, kalau Iya, dia jadi ketika misal menjelaskan pelajaran lalu dia menyebutkan ayat Al-Qur'an itu biqasdi tilawah berarti namanya. Dia menyebutkan dalil dan dalilnya puasa adalah ayat Al-Baqarah ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Dia baca
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kan qasdu tilawah berarti. Kalau contoh bahasa misalkan ini mubtadanya, ini khabarnya, ini contoh apa zarf, ini contoh apa Oh, dia itu sama. mengi'rab, Kang Justin, mengi'rab. Mengi'rab ya, yang kayak gitu. Mengi'rab. Ya, maka enggak apa-apa. Tapi dia tidak Oh, baik. membaca, dia kalau membacanya tadi biqasdi tilawah tadi, meskipun dia sedang mengajar dan sedang memberikan dalil terhadap suatu masalah, Mhm, itu kan dia mhm, nanti membaca biqasdi tilawah. Tidak mhm, boleh. mhm. Ya, Oke, baik. tapi di sini kita katakan bagi perempuan yang memang tugasnya ngajar, ya, muhafidhah atau para santriwati yang memang tinggal di pondok pesantren tahfidzul Quran, yang harus setoran tiap hari, yang harus murojaah tiap hari, apalagi dia mau ujian juz'iyah tahfidznya dan seterusnya, nggak mungkin dia cuti 7 hari, 6 hari, kan gitu repot. Ya, dia harus datang terus masuk setiap hari. Kalau guru-guru misalnya nggak mungkin ketika haid dia izin, Ustadz saya izin ya nggak masuk karena haid jadi nggak bisa ngajar. Kalau seperti ini kan repot nanti. Jadi bisa di sini kita ambil pendapat Malikiyah yang mengatakan pendapat Malikiyah boleh-boleh saja membaca Quran bagi wanita haid mutlaqan boleh, ya nggak masalah. Bisa kita ambil pendapat Malikiyah dalam masalah ini. Wasaum, berpuasa, ya. Wa yajibu qada'uhu bi amrin jadid. Wajib dia mengqadha nanti. Beda sama salat ya. Kalau salat la yajibu qadha, bahkan haram bagi dia mengqadha dan tidak sah menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan ini puasa apapun itu. Mau puasa wajib ataupun puasa yang disunahkan. Wat talaq, tidak boleh juga mentalak istri ketika haid, haram. Tetapi talaknya yaqa. Yahrum yaqa. Haram tapi talaknya sah. Terhitung talak satu. Kenapa kok mentalak istri saat haid itu berdosa atau diharamkan? Karena itu bisa menyebabkan itolatul muddah, memanjangkan masa itolatul iddah, memanjangkan masa iddah. Bagaimana gambarannya? Ketika wanita ditalak, kan perempuan yang ditalak masa iddahnya berapa lama? Ya ikhwah? Berapa iddah wanita yang ditalak? Berapa? Salasata quru. 3 kali suci. Kalau dia ditalak ketika kondisi haid, kondisi suci misalnya tadi, ya sudah, di suci yang ditalak itu dihitung 1. Setelah dia suci, haid. Kemudian suci lagi. Nah, sudah masuk ke suci yang kedua. Kemudian setelah suci yang kedua, haid lagi. Lalu suci lagi. Maka sudah masuk suci yang ketiga. Ketika suci yang ketiga selesai, masuk haid yang berikutnya, masa iddahnya selesai. Sudah boleh dia menikah lagi dengan laki-laki lain. Tapi kalau kita mentalak si wanita tadi ketika haid, lalu dia mengalami haidnya misalnya 7 hari, setelah itu baru suci, maka 7 hari dia masa haid tadi enggak dihitung sebagai masa iddah. Ya, tidak terhitung sebagai masa iddah. Jadi kita menambah 3 kali suci plus 7 hari. Ya, plus 7 hari yang dimana dia saat haid sedang ditalak. Ya, ketika ditalak kondisinya sedang haid. Ini memanjangkan masa iddah. Li'annaha tatadarraru bitulil iddah. Nggak boleh kita melama-lamakan mereka dalam masa iddah. Nggak boleh. Tapi kalau mentalak istri saat hamil, boleh nggak? Saat hamil. Boleh nggak? Saat hamil. Hamil muda misalnya kita talak dia. Atau hamil besar. Al-jaiz. Boleh nggak mentalak istri saat hamil? Nggak boleh. 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 Justru mentalak istri saat hamil itu boleh. Ya, boleh di sini artinya dia tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Boleh. Kenapa? Karena wanita hamil masa iddahnya bukan dengan salah satu quru. Bukan dengan quru, tapi dengan wada'ul hamil. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ain yada'na hamlahun. Ya, dengan cara melahirkan.
Jadi tidak ada di sini memanjangkan masa iddah. Mau dia ditalak saat hamil muda atau ditalak saat hamil sudah tua, intinya dia nanti selesai iddahnya pasca lahiran. Setelah melahirkan, maka iddahnya otomatis selesai. Wal mururu fil masjid inda khawfi talwidh, dan murur. Nah, tadi ini bedanya dengan al-lubthu ya. Kalau lubthu itu berarti masuk ke dalam, tidak keluar lagi, menetap. Kalau murur itu lewat saja. Apa hukumnya wanita haid murur fil masjid? Kalau dia khawfut talwidh, inda khawfi talwidh, fahadha haram. Ya, dia khawatir akan mengotori masjid dengan darahnya itu, maka hukumnya haram bagi dia murur. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah merasa aman, aminat talwid. Ya, dengan pembalut zaman sekarang itu sudah insya Allah aman. Dia merasa dirinya yakin aman, tidak akan mengotori masjid meskipun masuk masjid dalam kondisi haid, maka hukumnya tidak haram, tapi hukumnya makruh. Wa mithluha kullu dhi khabathin yakhsha aw yukhsha minhu talwithuhu. Dan masalah ini juga berlaku bagi orang-orang yang memang memiliki hadas ya atau khabath yang mana dikhawatirkan nanti itu akan mengotori masjid. Misalnya seperti orang yang salasil baul, dia hukumnya apa masuk masjid? Ya sama kayak perempuan haid tadi. Kalau khawatir akan mengotori masjid, maka haram bagi dia masuk masjid, melewati masjid, murur. Tapi kalau dia aman, misalnya pakai pampers, untuk orang dewasa itu pakai pampers dia dan dia yakin aman dari mengotori masjid, hukumnya adalah makruh. Yang berikutnya yang ke-10 dari hal-hal yang diharamkan, al-istimta'u bima baina surrati war rukbah. Dalam nuskhoh yang lain atau dalam cetakan yang lain itu ada perbedaan antara mubasyarah sama istimta'. Ya. Jadi misalnya antum menemukan bahasanya itu wal mubasyarah, bukan istimta'. Ini ada perbedaan. Sebagaimana Imam Nawawi menyebutkan dalam sebagian bukunya mubasyarah. Ma baina surah wa rukbah, mubasyarah bukan istimta'. Bedanya apa? Jika disebut dengan lafaz istimta', berarti kalau sekedar melihat dengan syahwat atau menyentuh dengan syahwat itu haram. Karena dengan melihat dengan syahwat atau menyentuh dengan syahwat itu kan termasuk istimta'. Kalau ta'birnya dengan kata-kata istimta'. An-nadharu bisyahwah wal lamsu bisyahwah haram. Melihat itu tidak menyentuh kan, tapi jika dia melihat dengan syahwat itu termasuk istimta', maka haram. Tapi kalau nazar tanpa syahwat wal lamsu bila syahwah, ada jaiz. Boleh. Ya, ma baina surah wa rukbah, boleh. Karena tidak ada di situ unsur istimta'. Kalau dengan lafaz dengan takbir istimta'. Tapi kalau dengan lafaz mubasyarah, kalau lafaznya bukan istimta' tapi mubasyarah, maka yang haram secara mutlak adalah lams. Baik lamsu bisyahwah atau al-lamsu bi ghairi syahwah. Selama dia itu namanya lams atau mulamasah, ya berarti itu mubasyarah namanya. Baik dengan syahwat ataupun tidak. Tapi kalau dengan nazar, boleh nggak dengan nazar kalau lafaznya mubasyarah? Ya boleh. Baik nazarnya bisyahwah atau bi ghairi syahwah. Karena dalam ketika nazar itu tidak terjadi mulamasah. Nah, di sini musannif rahimahullahu taala mengikuti takbir istimta', memilih takbir istimta' ma baina surah wa rukbah. Makanya dikatakan di bawah, antum lihat di hamisnya itu biwat'in mutlaqan ay yahrumu wat'ul haid mutlaqan. Tidak boleh menjima wanita haid secara mutlak wa bi ghairihi min nadharin wa lamsin bila hail ma'a syahwah. Lihat, ma'a syahwah. Ya, berarti kalau biduni syahwah boleh enggak? Nazar dan lams biduni syahwah. Apakah boleh? Boleh. Karena tidak disebut istimta' namanya. Tapi karena dia bisyahwah, nazar bisyahwah, wal lamsu bisyahwah,
Fahadha yadkhulu min babil istimta' wa yahrumu kadzalik. Nah, semoga dapat dipahami ya bedanya ta'bir istimta' dengan mubasyarah. Itu bedanya. Dan yang terakhir at-taharatu binniyati ta'abbud. Nah, sekali lagi terakhir. At-taharah binniyati ta'abbud, dia tidak boleh bagi si wanita tadi melakukan taharah berwudu misalnya. Niat berwudu dan dia dalam kondisi haid. Ada haram. Enggak boleh. Ya, karena di antara syarat sah wudu adalah suci dari nifas, suci dari haid dan nifas, atau adamul munafi. Ya, adamul munafi, tidak ada yang menafikan keabsahan wudu. Ai fi ghairi nahwi nusukin wa'idin wal ghasli min taghsilil mayit, tambahan. Kecuali kalau ketika haji atau umrah, nanti kan dia ada sunah-sunah mandi. Mandi sebelum wukuf, mandi ketika di Musdalifah, mandi ketika di Mina sebelum melempar jumrah. Ya, itu semua kan diperbolehkan. Karena itu mandi sunnah, tidak mengangkat hadas. Atau mandi ketika hari raya. Idul Fitri, haid, mandi, boleh. Dan sah mandinya. Kenapa? Karena itu mandi sunnah Id dan tidak mengangkat hadas. Atau mandi setelah memandikan jenazah, disunahkan, ya itu tidak mengangkat hadas. Ayo. Tapi kalau niat wudu, lagi haid niat wudu, tidak boleh. Karena wudunya itu ada penghalangnya, ada yang menafikan keabsahannya, yaitu haidnya tadi, dan haid itu hadas besar. Naam, wallahu alam bissawab. Oke, insyaallah berikutnya kita masuk ke pembahasan kitab salat. Nah, monggo, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya tadi yang soal haid, sucinya seorang haid itu kan tidak ada batasannya, bisa sebulan, bisa bahkan setahun atau tahunan. Nah, terus ini untuk mengukur siklus haid gimana, Tan? Untuk nanti keperluannya untuk menandakan ini istihadzah atau haid, kalau tidak ada batasannya, siklus. Kadang ada perempuan yang haidnya tidak lancar, ada yang siklusnya kadang 15, ada yang 28, kadang 2 bulan baru haid, 3 bulan baru haid. Nah, ini untuk menentukan ini istihadzah atau haid bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi apa ya? Jadi lupa. Oh, ini batasan nador sama lames bila syahwat. Standar syahwat itu gimana, Tad? Kan orang melihat itu pasti kan syahwat sih. Kalau tidak pakai syahwat, gimana caranya, Tad? Standarnya? Makasih. Baik, yang pertama itu, untuk mengukur itu istihadzah atau bukan, ya kembali ke tadi, kita harus paham dulu bagaimana surah istihadzah. Kalau kita paham surah istihadzah, maka kita tahu ini haid atau bukan. Ya. Maka kalau ada perempuan selama 20 hari darahnya keluar terus-menerus. Nah, itu istihadzah atau haid. Ada perempuan 20 hari darahnya keluar terus. Enggak berhenti-berhenti. Padahal haid maksimal 15 hari. Itu darah apa namanya? Ya, tuh. Nah, maka itu bisa disebut istihadzah. Tapi nanti itu ada rinciannya, yang namanya istihadzah ada 7 suwar. Ada istihadzah istilahnya mubtadi'ah, kemudian ada yang lupa saya, ada 7 jenis istihadzah itu. Itu pembahasannya lebih detail, bisa antum lihat, para ikhwah sekalian bisa lihat di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah atau dalam syarah Yaqut Nafis seperti Mu'nisul Jalis, itu ada disebutkan 7 keadaan wanita istihadzah. Ya. Jadi ini pembahasannya panjang lagi. Tapi intinya untuk mengetahui apakah si perempuan ini haid atau istihadzah, bisa kita lihat surahnya istihadzah tadi. 4 surah tadi berarti harus dipahami. 1, kurang dari 24 jam. Yang kedua, lebih dari 15 hari. Yang ketiga, darahnya keluar sebelum genap 9 tahun dan
melebihi 15 hari. Kemudian yang keempat, darahnya keluar sebelum melewati masa minimal suci. Maka ini semua dikatakan istihadah. Jadi masalah nanti perempuan ini haid, kemudian 3 bulan lagi baru haid, kemudian haid, habis itu haidnya lagi dua minggu, sebulan depan baru haid lagi. Jadi nggak teratur seperti itu ya. Selama dia masih dalam kategori haid ya disebut haid. Jadi kita tidak melihat ke siklus haidnya berantakan atau tidak. Tapi dilihat tadi, ini apakah masuk kategori istihadah atau bukan. Kalau bukan istihadah ya berarti bukan istihadah. Bisa haid, bisa nifas. Kan begitu. Karena tadi istihadah tadi definisinya adalah, ditambahkan tadi di bawah, wa huwa ma yakhruju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas. Jadi kembali ke suar istihadah tadi, kalau kita paham, maka nanti kita tahu, oh ini darahnya istihadah atau bukan. Begitu Mas Pur. Kemudian yang kedua tadi apa? Nah, lali. Standar syahwat itu gimana, Tat? Oh, standar Melihat syahwat. Itu kalau saya pernah baca di Nailur Roja apa di mana itu. Jadi kan ada wanita namanya balagha haddus syahwah. Jadi kalau ada kita menyentuh, dalam pembahasan menyentuh wanita yang bukan mahram, membatalkan wudu. Itu yang wanita bagaimana? Yang balagha haddus syahwah. Yang sudah bisa disyahwati. Dan bagaimana tandanya syahwat itu? Kalau laki-laki, intisyarud dzakar. Mohon maaf, ereksi. Ya, intisyarud dzakar. Itu ereksi. Itu dia ditandakan sudah bersyahwat berarti. Sudah bisa disyahwati dengan tandanya dia intisyarud dzakar. Kemudian yang kalau perempuan itu syahwatnya itu disebut balagha haddus syahwah ketika melihat laki-laki. Kalau dia menyentuh laki-laki yang sudah balagha haddus syahwah, bagaimana itunya? Mailul qalbi ilaihi. Dia hatinya cenderung atau cinta kepada si laki-laki tersebut. Maka si laki-laki tadi sudah disebut balagha haddus syahwah, dan kalau menyentuh bisa membatalkan wudu. Jadi itu dia standar syahwat tadi. Jadi kalau ke laki-laki berarti apa? Intisyarud dzakar. Ya, intisyarud dzakar itu tandanya dia disebut bersyahwat. Nah, bisa saja kan orang menyentuh nggak bersyahwat, misalnya gimana? Ada nggak contoh lamsu biduni syahwah? Contohnya gimana contohnya? Kita lagi mau nyebrang jalan. Nah, nyebrang jalan misalnya. Itu kan bukan masalah itu ya, lain. Ini kan ma baina surah warukbah ya. Ma baina surah warukbah. Ya misal ada saja misalnya kita lagi mau gendong istri kita atau apa, terus kita menyentuh area antara pusar dan lutut, tapi tidak dengan syahwat. Mungkin. Ya, bisa saja. Nah, jadi mungkin saja ada surah seperti itu, ya. Al-lamsu wan nadhar bi ghairi syahwah. Ada mungkin. Maka itu tidak disebut istimta kalau kita pakai lafaz istimta tadi. Begitu Mas Pur. Semoga dapat terjawab. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan Mbak Asma, berarti setelah lahiran dan belum keluar darah nifas masih harus sholat Ustadz? Aywa. Ya. Ketika lahiran kemudian kering, wiladah jafah namanya. Kering dari darah nifas, nggak keluar darah nifas, ya dia sholat. Sholat, hari pertama sholat, hari kedua belum keluar sholat lagi. Oke? Tapi setelah hari kelima kelahiran keluar darah, berarti 5 hari tadi disebut nifas. Dari awal disebut nifas. Maka sholatnya tadi di awal, ya itu tidak sah. Ya itu tidak sah. Jadi tetap harus sholat karena belum kelihatan darahnya. Ya. Sah apa enggak sah ya? Lupa sih. Sepertinya sah. Ini beda sama kalau haid ya. Kalau haid itu suci di antara haid yang bolong-bolong. Haid hari ketiga, haid keempat, kelima kosong. Keenam ada haid itu at-tuhru bainal haid tadi. Suci di antara beberapa haid yang kosong itu. Beberapa hari yang kosong dari haid itu disebut haid. Jadi kalau dia sholat, kemudian terbukti besok mau darah lagi, berarti sholatnya pada hari itu tidak disebut sah. Nah kalau nifas kan tadi, hari pertama lahiran, besoknya masih kosong darahnya, nggak ada darah. Sholat. Karena tidak ada nifas.
Ya, sholat dia. Hari kedua sholat dia. Hari ketiga keluar darah, baru dia disebut nifas di situ. Nah, setahu saya begitu, seingat saya begitu. Hari ketiga keluar darah, maka itu nifas. 2 hari yang sebelumnya suci nggak? Disebut suci. Sholatnya sah, sah. Ya, seingat saya begitu, seingat saya sah sholatnya. Tapi nanti hitungan 60 harinya itu dihitung sejak pasca lahiran. Jadi disebut dihitung secara hukman. Jadi ketika darahnya keluar pasca 3 hari lahiran, hitungan nifasnya yang 60 hari maksimal itu dihitung sejak awal dia lahiran. Bukan hari ketiga pasca lahiran yang mana keluar darah nifas pada hari ketiga. Bukan. Jadi tetap dihitung dari hari pertama untuk melengkapi sampai 60 hari. Tapi ketika habis lahiran, suci, tidak ada darah, wajib sholat seperti biasa. Naam, Allahu a'lam bishawab. Mungkin begitu yang bisa saya jawab. Saya rasa cukup. Sudah jam 6:10. Kita lihat insyaallah yang baru. Kita bitaharah. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.